Oke guys, balik lagi ke SDP Record Channel, channel yang membahas seputar dunia home studio recording, musik production. Kadang kita di sini juga bisa review produk, rilis musik video, dan cover-coveran. Oke, dan hari ini kenapa kita pegang bass di sini? Ini berkaitan dengan Paleton GP5. Banyak banget pertanyaan teman-teman yang masuk. Bisa nggak Paleton GP5 ini dipakai buat bass? Tentunya pasti bisa. Dan saya sendiri di sini lebih sering menggunakan Paleton GP5 ini untuk bass. Oke, sekarang kita mau buka untuk settingan bass yang biasa saya pakai. Dan pertama kita masuk seperti biasa, masuk ke aplikasi dari Paleton GP5. Ini dia. Di sini saya pakai yang pertama noise reduction, get untuk motong noise dari pickup bassnya sendiri karena lumayan gede nih. Oh ya, untuk bassnya di sini kita pakai Squier Affinity Series Jazz Bass single coil pickup, makanya noise-nya lumayan besar. Oke, kemudian signal chain-nya di depan kita pakai get, terus kemudian ada kompresor, ada amp, kabinet, dan equalizer. Kompresor settingannya kayak gini. Coba kita dengerin dulu. Ini yang tanpa kompresor. Knobnya kita kasih flat jam 12. Oh ya, untuk Paleton GP5-nya di sini, ini dia, kecil banget. Inputnya dari bass, outputnya langsung ke audio interface. Kemudian powernya saya pakai charger handphone di sini. Knob di Paleton GP5-nya arah jam 12. Kita dengerin dulu, ini yang tanpa kompresor, tapi amp dan kabinet dan EQ-nya udah nyala. Oke, sekarang coba kita nyalain kompresornya. Oke, itu dia. Kemudian kita ke amp. Amp-nya di sini pakai classic bass, based on Ampeg. Terus untuk settingannya kurang lebih kayak gini, kalian bisa lihat gain 61, bassnya sekian 49, middle 70, treble 65, volumenya 80. Volumenya di sini saya ngangkat lumayan gede karena memang input dari bass yang saya pakai agak kecil ya. Atau sebetulnya di depan teman-teman juga bisa pasang booster, tapi saya lebih seneng pakai kompresor untuk di depan sini. Oke, ini dia amp-nya. Kemudian setelah amp, kabinet IR di sini pakai. Oh ya, ini IR-nya saya bukan pakai bawaan dari Paleton JP5, tapi saya ngelot sendiri. Sebetulnya ada IR-nya kita pakai Ampeg di sini 8x10, dan bawaan Paleton GP5 juga ada Ampeg-nya yang di atas nih, Ampeg 4x10. Cuma dia 4x10. Coba kita dengerin seperti apa IR bawaan dari GP5. Oke, itu dia. Kalau saya pribadi lebih senang pakai IR yang tadi, yang saya load sendiri. IR customan nih. Oke, ini dia IR yang tadi kita pakai sebelumnya. Oke, itu dia. Kemudian EQ, nah EQ-nya pakai bass EQ 2, settingannya kurang lebih kayak gini, lumayan ekstrim. Terus volumenya lumayan gede juga, buka di sini 85%, settingannya kayak gini. Sekarang coba kita bypass di Paleton GP5-nya. Di sini kita bypassnya cukup ke tuner aja, karena pot switch yang di GP5-nya saya gunain sebagai tuner, jadi otomatis ketika tuner dipencet kita pakai tuner, dia akan membypass semua
signal chain yang ada di Paleton GP5. Sekarang kita bypass dulu. Nah, sekarang dia ke mode tuner. Nah, ini adalah suara original dari bassnya tanpa ada proses EQ ataupun preamp dan juga kabinet yang tadi yang ada di ini. Nah, kalian dengar. Oke, sekarang kita nyalain. Nah, kita matiin tunernya. Nah, otomatis dia akan kembali ke mode settingan yang udah tadi kita setting di Paleton GP5. Oke, kita bypass lagi. Again, kita nyalain lagi. Oke, itu dia. Jadi jawabannya pasti bisa karena udah ada M bawaan bass di Paleton GP5, udah ada IR bassnya. Nah, tapi kalau saya lebih suka pakai custom IR, jadi saya load ulang untuk IR-nya. Kita coba di preset saya yang lain karena saya ada punya beberapa preset bass di sini. Ini dia bass mid. Ini saya buat tone-nya jadi lebih mid. Coba kita dengar. Tuh, jadi dia lebih mid dibandingkan yang tadi. Di depannya sama, pakai gate, terus ada kompresor, kurang lebih sama kayak tadi kompresornya. Cuma di sini amplinya kita pakai Foxy Bass, Bass on Fox, AC 100 Bass M. Kemudian IR-nya kita pakai Bellman 2x12. Ini IR bawaan dari Paleton GP5. Bass on Fender, Bassman 2x12 kabinet. EQ-nya kayak gini, masih sama, volumenya lumayan ekstrim dibuka di M dan juga equalizer-nya, karena kayak yang tadi saya bilang output dari bass ini memang lumayan agak kecil dia. Oke, selain kalian bisa pakai M yang ada di sini, kalian juga bisa load file name yang kalian punya. Misal kayak di sini saya ada punya satu customan file name bass drive. Nah, ini dia. Ini saya custom capturean dari Draglass. Jadi tone-nya tuh kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, terus masih bisa kalian setting di sini bass, middle, treble dan sebagainya. Terus bisa tambah EQ juga di depan. Tapi untuk preset yang ini, bass drive ini, nanti di next video akan kita bahas. Oke, jadi itu dia menjawab pertanyaan teman-teman, gimana sih kalau Paleton GP5 dipakai untuk bass, efek bass? Jawabannya pasti bisa, karena memang udah ada M bawaan dari Paleton GP5-nya sendiri, IR-nya juga udah ada. Kalian tinggal setting sesuai selera yang kalian mau. Misalkan kalian mau pakai modulasi juga bisa. Contohnya kayak gini. Saya udah ada punya bass yang saya custom pakai chorus juga di bassnya. Ini dia bass chorus. Tuh. Jadi enak banget, nggak cuma ampli yang bisa kalian pakai di sini untuk bass, semua simulasi-simulasi yang di sini bisa kalian pakai juga buat bass. Oke, mungkin segitu dulu video hari ini, menjawab pertanyaan teman-teman tentang Paleton GP5 yang bisa atau enggak dipakai buat bass. Jawabannya pasti bisa. Jika teman-teman ngerasa videonya bermanfaat, kalian bisa membagikan, dan jangan lupa klik tombol subscribe, komen, agar channel ini bisa terus berkembang. Kalau memang masih ada yang perlu teman-teman tanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, Putra Rizky dari SDP Record. Sampai jumpa di video selanjutnya.